Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Priscilla Praestawaningrum SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, kelas 1 ADRA, yang beranggotakan saya sendiri, Kris Ayunintias Lufianawati, selaku moderator, dan rekan saya, Ferliadi, Intan Yuliani, Mahmudatul Amalia, dan Yuliana Justin. Di sini, kami akan memaparkan materi hasil kerja kelompok kami mengenai makna dan pemilihan kata di dalam kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan makna? Dalam konsep makna dikatakan bahwa informasi itu bukan makna, sebab makna menyangkut keseluruhan masalah dalam ujaran intralingual, sedangkan informasi itu hanya menyangkut masalah luar atau ekstralingual. Sedangkan kata lain makna menyangkut semua komponen konsep yang terdapat pada sebuah kata, sedangkan informasi hanya menyangkut komponen konsep dasar. Contoh, kalau kita bandingkan kata mati dan meninggal, maka akan didapati komponen-komponen konsep maknanya sebagai berikut, yaitu kata mati. Kata mati memiliki arti tidak bernyawa, kemudian kata mati digunakan untuk umum seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Tetapi kata mati itu hanya adalah kata kasar, kemudian kata meninggal. Kata meninggal mempunyai arti tidak bernyawa, kemudian hanya untuk digunakan manusia, dan halus atau sopan. Sehingga informasi hanya menyangkut konsep nomor 1 atau dengan kata lain tidak bernyawa, sedangkan makna menyangkut nomor 2 dan 3, yaitu untuk umum dan sebagai kata kasar atau kata halus. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Apa sih yang dimaksud dengan homonimi dan polisemi? Homonimi adalah dua buah kata atau lebih yang bentuknya sama tapi berlainan. Kata-kata yang berhomonimi ini sesungguhnya merupakan kata-kata yang berlainan yang kebetulan bentuknya sama. Oleh karena itu, maknanya juga tidak sama. Misalnya, kata bisa yang bermakna racun ular dengan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat. Contoh lain adalah kata buku yang bermaksud kitab dengan kata buku yang bermakna ruas pada bambu dan juga buku yang bermakna tulang dan persendian. Ada kalanya kata-kata yang berhomonimi ini hanya bunyinya saja, yang biasa disebut dengan istilah homofoni, sedangkan ejaannya sama. Misalnya, kata sanksi yang berarti ragu dengan kata sanksi yang berarti konsekuensi. Sebaliknya, ada juga kata-kata yang berhomonimi ejaannya saja yang disebut dengan istilah homosoni, yang disebut dengan istilah homografi. Sedangkan lafalnya tidak sama. Misalnya, kata teras yang berarti serambi rumah dengan kata teras yang berarti inti atau utama. Polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang maknanya lebih dari satu sebagai akibatnya terdapat lebih dari satu komponen konsep makna. Umpamanya kata kepala yang antara lain mengandung makna 1. Anggota tubuh manusia dan binatang. 2. Sangat penting. Orang bisa hidup tanpa kaki tapi tidak mungkin tanpa kepala. 3. Terletak di sebelah atas. 4. Bentuknya bulat. Maka dengan demikian, kata kepala itu selain berarti anggota tubuh manusia dan binatang, juga memiliki arti sebagai pemimpin atau ketua, orang atau jiwa, bagian yang sangat penting, bagian yang berada di sebelah atas, dan juga sesuatu yang bentuknya bulat
atau menyerupai kepala. Perhatikan kata kepala pada kalimat-kalimat berikut yang mengandung makna tersebut. 1. Bahu dan kepalanya luka kena pecahan kaca. 2. Ayahnya diangkat menjadi kepala sekolah dasar di Medan. 3. Setiap kepala mendapatkan bantuan 50.000. 4. Rangkaian kereta api itu belum dapat diberangkatkan karena kepalanya rusak. 5. Pada kepala surat itu tertulis nomor teleponnya, dan yang terakhir, terdapat bintik-bintik di kulitnya sebesar kepala jarum. Selanjutnya ada hipernimi. Hipernimi adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. Misalnya, kata burung maknanya melingkupi makna kata seperti merpati, kepodang, tekukur, perkutut, dan murai. Dengan kata lain, yang disebut burung bukan hanya merpati saja atau tekukur saja, tetapi termasuk juga perkutut, murai, kepodang, dan sebagainya. Contoh lain kata kendaraan, maknanya melingkupi makna kata-kata seperti kuda, sepeda, bemo, kereta api, dan sebagainya. Kata-kata yang berhipernimi ini karena maknanya melingkupi makna sejumlah kata-kata lain, maka seringkali menjadi bersifat umum. Padahal, dalam berbahasa, kita harus cermat menggunakan kata dengan maknanya yang tepat. Karena itu, kalau misalnya kita hendak mengatakan ingin membeli sepeda, maka sebaiknya katakanlah sepeda, jangan kendaraan yang menjadi hiperniminya. Sedangkan hiponimi. Kebalikannya dari hipermini adalah hipomini. Kalau hipermini adalah kata atau ungkapan yang maknanya melengkapi makna kata atau ungkapan lain. Makna hipomini adalah kata atau ungkapan yang maknanya termasuk di dalam makna kata atau ungkapan lain. Umpama, makna kata merpati termasuk di dalam makna kata burung. Makna dari kata kuning termasuk di dalam kata warna. Selanjutnya ada sinonimi. Sinonimi adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama dikatakan kurang lebih. Karena memang seperti sudah dibicarakan di atas, tidak akan ada dua buah kata berlainan yang maknanya persis sama. Yang sama sebenarnya hanya informasinya saja. Sedangkan maknanya tidak persis sama. Kita lihat kata mati dan meninggal. Kedua kata ini disebut bersinonim. Demikian juga kata bunga, kembang, dan puspa. Bahwa kata-kata yang bersinonim itu tidak persis sama maknanya terbukti dari tidak dapatnya kata-kata yang bersinonim itu dipertukarkan secara bebas. Kita bisa mengatakan kucing itu mati, tetapi tidak bisa kucing itu meninggal. Sinonim bisa terjadi antara lain sebagai akibat adanya A. Perbedaan dialek sosial. Seperti kata istri bersinonim dengan kata bini, tetapi kata istri digunakan dalam kalangan atasan, sedangkan bini dalam kalangan bawahan. B. Perbedaan dialek regional. Seperti kata handuk bersinonim dengan kata tuala, tetapi kata tuala hanya dikenal di beberapa daerah di Indonesia Timur saja. C. Perbedaan dialek temporal. Seperti kita, hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Tetapi kata hulu balang hanya cocok digunakan dalam suasana klasik saja. D. Perbedaan ragam bahasa sehubungan dengan bidang kegiatan kehidupan. Seperti kata menggubah bersinonim dengan kata menempa. Tetapi kata menggubah dilakukan dalam arti membuat karya seni, sedangkan kata menempa dalam arti membuat barang logam. Pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing lain, seperti kata akbar dan kolosal yang bersinonim dengan kata besar. Kata auditorium dan aula yang bersinonim dengan kata bangsal dan pendopo. Untuk dapat menggunakan salah satu kata yang bersinonim dengan tepat, pertama-tama
kita harus memastikan dulu konteks wacana yang dimaksudkan. Memahami dengan baik konsep, makna, kata yang dipilih dengan memperhatikan perbedaan yang terdapat dalam penggunaan bahasa, seperti adanya dialek sosial, dialek regional, dialek temporal, ragam bidang kegiatan, dan sebagainya. Kata aku, saya, dan hamba misalnya adalah kata-kata yang bersinonim. Tetapi kata aku hanya cocok digunakan dalam ragam akrab. Kata saya dalam ragam resmi atau netral, dan kata hamba hanya dalam ragam klasik atau arkais. Apa sih yang disebut dengan antonimi? Antonimi adalah dua buah kata yang maknanya dianggap berlawanan. Dikatakan dianggap karena sifat berlawanan dari dua kata yang berantonim ini sangat relatif. Ada kata-kata yang mutlak berlawanan seperti kata mati dengan kata hidup, kata siang dengan kata malam. Ada juga yang tidak mutlak seperti kata jauh dengan kata dekat, kata kaya dengan kata miskin. Seseorang yang tidak kaya belum tentu miskin. Begitu juga sesuatu yang tinggi belum tentu tidak rendah. Malah dalam sebuah berita di surat kabar ada kalimat berbunyi, tembok penjara setinggi itu masih terlalu rendah untuk penjahat itu. Bagaimana setinggi itu tetapi masih terlalu rendah? Ada juga kata-kata berantonim yang sesungguhnya tidak menyatakan perlawanan, malah menyatakan adanya yang satu karena adanya yang lain, seperti kata menjual dengan kata membeli. Jika tidak ada membeli, tentu tidak akan ada yang menjual. Begitu juga sebaliknya. Contoh lain, kata suami dan kata istri yang sering disebut berantonim. Kata suami ada karena adanya kata istri. Jadi kata-kata seperti menjual dan membeli atau suami dan istri sesungguhnya tidak menyatakan lawan, melainkan menyatakan saling melengkapi. Cobalah Anda perhatikan pasangan kata-kata berikut yang sering dianggap berantonim. Guru, berlawanan kata dengan murid. Banyak berlawanan kata dengan sedikit, gelap berlawanan kata dengan terang, lautan berlawanan kata dengan daratan, berkumpul berlawanan kata dengan bubar. Konotasi. Konotasi adalah nilai rasa kata, adalah pandangan baik buruk atau positif negatif yang diberikan oleh sekelompok masyarakat bahasa terhadap sebuah kata. Nilai rasa kata ini sangat ditentukan oleh pengalaman, kebiasaan, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat pemakai bahasa itu. Misalnya kata amplop yang sebenarnya bermakna sampul surat. Dalam masyarakat kita, dewasa ini memiliki konotasi yang buruk atau negatif. Karena kata amplop itu memiliki pula makna uang sogok atau uang suap seperti tampak pada kalimat. Beri saja amplop, maka urusan kita akan cepat selesai. Contoh lain, kata kebijaksanaan yang sebenarnya bermakna kearifan atau kepandaian dalam mempertimbangkan dan melakukan sesuatu perbuatan. Kini mempunyai konotasi yang kurang baik karena kata kebijaksanaan itu sering digunakan. Nilai rasa sebuah kata berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain, atau dari suatu tingkat atau kelompok sosial masyarakat dengan kelompok sosial masyarakat lainnya. Umpamanya kata babi yang makna sebenarnya sebangsa binatang ternak berkaki empat. Di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki nilai rasa jijik, kotor, dan haram. Tetapi di daerah yang penduduknya tidak beragama Islam tentu tidak bernilai rasa demikian. Contoh lain, kata laki dan bini dalam masyarakat yang berstatus sosial tinggi memiliki nilai rasa rendah, kasar, tidak sopan. Tetapi dalam masyarakat kelas bawah tidak bernilai rasa demikian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu kami membuka sesi tanya jawab. Untuk penanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Angriani dari kelas 1 ADR A. Saya izin bertanya, mengapa menentukan makna harus sesuai dengan konteks? Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Rizky Damakita dari kelas 1 ADRA. Di sini saya mau bertanya, hal-hal apa saja yang perlu dimiliki dalam menentukan makna kalimat? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Anggraini. Mengapa menentukan makna harus sesuai dengan konteks? Karena untuk mengetahui makna atau kalimat dengan tepat dan benar, seseorang harus melakukan analisis terhadap konteks yang melatarinya. Tanpa mengetahui dan memahami konteks, seseorang akan mengalami kesulitan dan kesalahan dalam memahami makna suatu kata atau kalimat. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu dari Rizky Damakita. Hal-hal apa saja yang perlu dimiliki dalam menentukan makna kalimat? Hal yang perlu dimiliki dalam menentukan makna kata atau kalimat adalah memahami isi dan konteks. Sebuah kata boleh jadi memiliki banyak arti, namun setiap arti kata memiliki makna tersendiri jika dikaitkan dengan konteks tertentu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup? Iya, cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.